Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1083. Dengan Dharma masuk ke tengah orang untuk menghapus noda batin. Buddha tahu kalau batin dari para makhluk telah kendur dan ingin mundur. Tiada kekuatan untuk memikul beban. Batin sendiri memunculkan keraguan dan mengabaikan diri sendiri. Takut dan lemah memunculkan pemikiran untuk bermalas-malasan. Hendaknya membangun ikrar yang mampu bertahan selama kalpa sebanyak butiran debu, dari kehidupan ke kehidupan semakin menjalankan berlaksa praktik. Kita semestinya melihat dengan kesungguhan hati dan berpikir dengan kesungguhan hati. Buddha bersungguh hati terhadap pandangan dan pemikiran para makhluk. Sang Buddha dapat memahami kita dengan menyeluruh. Buddha tahu kalau batin dari para makhluk telah kendur dan ingin mundur. Sudah kehilangan kekuatan untuk memikul beban. Inilah mengapa para makhluk hanya mencari kebaikan untuk diri sendiri. Mereka hanya ingin menyadarkan dan membebaskan diri sendiri, tidak memperhatikan penderitaan para makhluk di dunia. Ini adalah kendur dan mundur, bermalas-malasan dan kehilangan tekad dan ikrar yang telah dibangunnya. Jadi mereka mengatakan bahwa telah kehilangan kekuatannya dan tidak ingin memikul beban ini. Kekuatan ini disebabkan di dalam pikiran mereka muncul keraguan pada dirinya sendiri. Ketika ada keraguan, maka tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan, maka tidak ada kehendak. Ini karena keraguan mereka telah muncul. Jalan kebudayaan panjang dan jauh. Demikian panjangnya. Butuh upaya keras untuk melewatinya. Dunia penuh dengan penderitaan. Kita mengetahui tentang penderitaan. Jadi, kita ingin membebaskan diri sendiri dari samsara. Ini adalah tujuan kita sendiri. Inilah mengapa para makhluk hanya memikirkan dirinya sendiri saja dan tidak peduli pada yang lain. Contohnya adalah iklim sekarang ini yang sudah mengalami perubahan. Jelas bahwa bencana semakin banyak. Kita juga tahu bahwa sebabnya adalah batin manusia. Karena kita sangat boros, terlalu berfoya-foya, terlalu bermewah-mewah, hanya memfokuskan diri pada kenikmatan sebabnya ada pada manusia yang memiliki pikiran yang melekat pada kenikmatan, yang memunculkan keserakahan. Semua orang tahu tentang ini. Namun bagaimana cara mengatasinya? Solusinya sangat sederhana. Namun meskipun begitu banyak negara yang bergerak, lebih dari 100 negara, pemimpin dari hampir 200 negara berdiskusi selama 8-9 hari lamanya. Hanya ada satu poin kesepakatan, yaitu tidak boleh boros. Benda yang bisa dimakan tidak boleh seenaknya dimusnahkan. Ini saja yang bisa disepakati mereka. Masih ada masalah yang sangat besar. Siapa yang berani pergi menyelesaikannya? Memutuskan bagaimana mengurangi emisi karbon dan menghemat energi. Terhadap beberapa masalah ini, apakah sudah ada penyelesaiannya? Tidak ada. Ini seperti apa yang selalu dikatakan Buddha, kita para makhluk memang demikian. Batin sendiri memunculkan keraguan dan mengabaikan diri sendiri. Sendiri menyerah pada dirinya sendiri. Seperti ini, takut dan lemah memunculkan pemikiran untuk bermalas-malasan. Seperti ini yang hanya peduli keuntungan di depan mata sendiri. Hanya peduli keuntungan di depan matanya sendiri
tidak peduli pada semua makhluk, dan bumi ini tempat semua kehidupan bergantung. Hanya menyuruh kita semua sedikit berhemat. Jika menjual barang, jangan karena akan kadaluarsa, kemudian disimpan dan dibuang. Hanya yang ini di Perancis mulai diimplementasikan, sebenarnya yang benar-benar bisa memikirkan demi semua manusia di dunia. Sebenarnya siapa yang bersedia mengecilkan sedikit keuntungan ekonomi mereka, seperti ini sudah bisa melindungi dan menurunkan pemanasan bumi. Perubahan iklim akan lebih pelan-pelan, tidak akan terus-menerus. Tahun demi tahun bencana semakin kuat. Iklim sekarang sudah tidak normal. Juga semua orang karena hal ini. Di KTT, Paris 2015. Akan tetapi semua orang, batin sendiri memunculkan keraguan dan mengabaikan diri sendiri. Seperti ini, takut dan lemah, memunculkan pemikiran untuk bermalas-malasan. Tidak ada keberanian untuk memutuskan harus bagaimana mengurangi keuntungan ekonomi. Turunkan sedikit, tidak ada yang berani. Tahu, semua orang mengetahuinya, tetapi tidak ada yang berani memberikan keputusan. Masih seperti ini. Di masa depan, penderitaan kehidupan di dunia masih sangat banyak. Ini mengharuskan setiap orang, para makhluk, untuk datang menyelamatkan makhluk hidup. Harus dimulai dari aspek batin. Buddha tahu batin dari para makhluk. Dia memahami pemikiran semua makhluk. Semua makhluk selalu memikirkan keuntungan bagi diri sendiri. Hanya peduli pada diri mereka sendiri. Tiada kekuatan untuk memikul beban. Mereka takut akan kerja keras dan menjadi kendur dan mundur. Mereka kekurangan kekuatan kegigihan dan keberanian untuk mengemban tanggung jawab. Bukankah ini sama dengan zaman modern? Batin setiap orang yang tidak berani mengambil keputusan. Jika bumi benar-benar mengalami bencana seperti ini, di negara manapun mengalami bencana, biarpun seberapa baik keuntungan ekonominya, kerugiannya juga akan sangat besar. Sumber ini tidak ada orang yang berani memperbaiki sumber masalahnya. Tidak ada yang berani memperbaiki sumber penyakitnya. Ini adalah takut dan lemah memunculkan pemikiran untuk bermalas-malasan. Bermalas-malasan, mereka hanya ingin meningkatkan keuntungan yang ada di depan mata saja. Buddha ingin kita semua untuk membangkitkan ikrar. Seperti yang kita katakan kemarin, Buddha juga harus melalui kalpa sebanyak butiran debu, menjalankan praktik suci untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kita melatih diri, ajaran Buddha adalah sumber yang benar dan suci. Semua makhluk memiliki sifat hakiki Buddha. Setiap orang memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Kita seharusnya memiliki keyakinan, tidak ada keraguan, menerima ajaran dari Buddha. Selama batin kita, batin dan pikiran bersih dan murni, menghapus noda batin, maka sebersih niat adalah sifat hakiki Buddha. Jika kita dapat mengamalkan sesuai yang diajarkan, dengan menggunakan sifat hakiki tatata, menghadapi kehidupan kita, mensucikan hidup kita, apakah itu perlu menghabiskan begitu lama untuk mencapai kebuddhaan? Kita harus masuk ke tengah orang banyak, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Harus melakukannya. Semua orang melakukannya bersama-sama. Ini adalah mengapa Buddha datang ke dunia. Berharap setiap orang bisa bersama memahami dirinya, memiliki sifat kebuddhaan. Berharap mengajar setiap orang untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ini harus membangun ikrar agung.
berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk yang tak terbatas. Kita masih perlu melatih 4 pikiran tanpa batas. Harus memiliki welas asih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Seperti demikian, kita harus membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Karena dunia ini sangat luas, membuat mereka dapat memahami tentang kehidupan di dunia ini. Jadi karena demikian baru bisa dikatakan waktu demikian lama. Jika tidak, kita bisa langsung memberi manfaat bagi diri sendiri. Mensucikan batin kita sendiri adalah batin Buddha. Hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Namun para makhluk masih tenggelam dalam penderitaan. Kita menyelamatkan diri sendiri. Meskipun kita bisa memutuskan samsara, tetapi masih memiliki delusi sebanyak butiran pasir yang belum tuntas dilenyapkan. Sama juga di masa mendatang akan kembali ke dunia lagi. Dunia di masa mendatang akan sepenuhnya rusak. Pada saat itu penderitaan akan lebih parah. Hendaknya sekarang kita bisa terlahir sebagai manusia dan mendengar Buddha Dharma. Segera membuat Buddha Dharma bisa tersebar secara luas, agar semua orang bisa memahami bahwa batin setiap orang bisa kembali pada sifat hakiki dari tatata. Jika demikian menyelamatkan orang dan orang lain, mementingkan orang lain terlebih dahulu. Kita membantu orang lain mencapai keberhasilan, berarti kita mencapai keberhasilan juga. Jika kita hanya berkata saya ingin mencapai keberhasilan sendiri, jika semua orang masih tersesat, sama juga dunia sepenuhnya akan rusak. Dapatkah kita benar-benar memperoleh manfaat atau keuntungan? Kita seharusnya mengubah pandangan kita. Harus setiap orang bisa memahami, setiap orang bisa menerima Buddha Dharma. Demikian semua orang bisa memahaminya. Kita juga akan memahaminya. Oleh karena itu, Sang Buddha menyemangati kita. Harus pergi masuk ke kerumunan masyarakat. Orang zaman dulu juga mengatakan demikian. Dahulukan yang lain sebelum diri kita sendiri. Kita harus terlebih dahulu menyempurnakan orang lain. Diri sendiri ditaruh di belakang. Sebenarnya ini juga benar-benar lagi. Menyempurnakan diri sendiri. Oleh karena itu, harus bersungguh hati. Kita harus bertekad. Tidak takut waktu panjang. Hanya kita bisa sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Setiap orang bisa memahami secara menyeluruh. Lebih awal mencapainya, dengan sendirinya kita segera mencapainya. Oleh karena itu, kita harus membangun tekad dari akumulasi butiran debu. Dalam masa kalpa butiran debu melintasi ruang luas dunia. Kita dengan cinta kasih ini, dengan luas dan lebar, menyebarnya keluar. Benih cinta kasih menjadi hutan pahala. Jika bisa demikian, tidak takut kalpa butiran debu ada berapa lama. Oleh karena itu, kita terus membangun tekad. Sekalipun kumpulan kalpa butiran debu, kita dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, meningkatkan pelatihan dan puluhan ribu praktik. Harus ingat meningkatkan pelatihan. Kita berada dalam kerumunan masyarakat, kerisauan batin di alam manusia. Alam manusia ada penderitaan. Kita semakin memahami, kita bisa semakin meningkatkan jiwa kebijaksanaan. Kita sebelumnya juga tidak tahu bahwa karena keserakahan dan keinginan, maka seluruh bumi dan seluruh iklim berubah menjadi seperti ini. Dulu kita juga tidak tahu, tetapi dengan kebijaksanaan Buddha, beliau memahami pemikiran manusia. Kita sendiri harus mengubah pemikiran kita. Kita sendiri yang ingin mencapai kebuddhaan, mau mencapai kebuddhaan, harus mengalami praktik jalan bodhisattva. Sutra mengatakan sampai di sini. Sekarang bentuk dunia, wujud dan gambar dunia,
Semua telah ditunjukkan keluar. Para ilmuwan mengkonfirmasi lewat data dan angka. Di dalam catatan mereka, semua telah kami pahami. Maka kami harus bertekad, tak peduli berapa lama waktunya. Kami masuk ke dalam kerumunan untuk semakin melatih berlaksa praktik. Hanya dengan berada di dalam kerumunan, Anda baru mempunyai kesempatan untuk mengalami dan memahami. Kita bisa memahami sebersih noda batin, baru bisa menumbuhkan sebersih kebijaksanaan. Maka kita memerlukan metode bagaimana bisa masuk ke dalam kerumunan. Dengan demikian, kebijaksanaan kita baru bisa perlahan-lahan tumbuh. Noda batin perlahan sirna, maka sangat penting semua orang bersungguh hati, bertekad dan meningkatkan pelatihan diri. Maka itu Sang Buddha memahami batin semua makhluk. Kita jangan mundur dan malas. Kita harus berani dan memiliki kekuatan untuk mengemban kesulitan dan penderitaan yang ada di dunia. Kita harus mengembannya. Segalanya tercipta oleh batin. Jangan timbul keraguan. Kami harus berani membusungkan dada. Dahulu kita bilang menjinjing keranjang sayur. Sekarang mau menjinjing keranjang beras. Demi para makhluk di dunia, maka kita harus berikrar. Kita harus melatih diri di kerumunan orang banyak, meningkatkan kebijaksanaan kita, meningkatkan kekuatan kita, meningkatkan jalinan jodoh dengan para makhluk. Ketika menjalin jodoh dengan para makhluk secara langsung, maka kami bisa secepatnya mencapai kebuddhaan. Singkat kata, Dharma Buddha ada sebagai respon terhadap dunia ini. Kita seharusnya mengikuti dan memastikan Dharma Buddha di masa ini. Kita seharusnya bersungguh hati seperti ini. Tidak ada waktu lagi. Tetap harus secepatnya di dalam kondisi demikian. Naskah sutra berikut mengatakan, seandainya para makhluk hanya mendengar tentang satu kendaraan Buddha, mereka tidak akan ingin bertemu dengan Buddha atau ingin mendekatinya. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Melihat penggalan naskah sutra ini, sangat emosional. Ingin memberi manfaat kepada mereka. Rasanya sangat sulit. Demikian dia pun mulai malas. Sudah tidak ingin bertemu dengan Sang Buddha. Karena setelah bertemu Sang Buddha selanjutnya akan mengatakan, yang kamu latih sebelumnya masih belum cukup. Harus terus maju dan lebih tekun lagi. Masih banyak jalan yang harus ditekuni dan dilalui. Maka dia tidak ingin bertemu dengan Sang Buddha, tidak ingin mendekati Sang Buddha. Ini menyatakan isi hati kita orang-orang zaman sekarang. Tahu bahwa Dharma Sang Buddha adalah baik. Akan tetapi tidak berani untuk memahami, tidak berani mengemban tanggung jawab. Jika tidak berani, maka tidak berani untuk bertemu, tidak berani mendekati. Ini sangatlah banyak sering mendengar. Sudah lama tidak melihat Anda. Apa yang saya lakukan masih belum cukup, maka saya tidak berani. Hal ini sangat sering didengar. Ini adalah tidak berani. Tidak akan ingin bertemu dengan Buddha atau ingin mendekatinya. Kita para makhluk bukankah demikian? Akan tetapi, Sang Buddha dengan ketekunan tidak tega meninggalkan para makhluk. Anda tidak berani datang. Saya, Sang Buddha, pun mendekati. Maka hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Lalu berpikir demikian. Jalan kebuddhaan adalah sangat jauh, hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Karena jalan sangat panjang, harus terus dijalani, maka Sang Buddha masih membalikkan kepala untuk menyapa. Kemarilah, kemarilah. Cepat terus berjalan. Harus dengan berbagai macam metode. Maka selanjutnya naskah sutra mengatakan,
Buddha tahu kalau batin mereka adalah penakut, lemah, dan hina. Dengan kekuatan dari metode terampil di tengah jalan sebagai tempat berhenti dan beristirahat, membabarkan dua jenis nirwana. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha tahu bahwa batin para makhluk takut, lemah, dan hina. Ketakutan, kegentaran, ketakutan sangat takut. Yang demikian, melihat orang lain sangat ketakutan, tidak berani melangkah maju ke depan. Ketakutan sampai gemetaran, ini sungguh sangat ketakutan. Maka disebut sebagai takut dan lemah. Ambisi demikian sebenarnya sangat terhina, tidak berani, sangat terhina, maka disebut takut dan lemah. Yang ada manfaatnya, dia akan terus tamak, tidak peduli apakah itu gunung pisau atau hutan pedang. Dia bersedia untuk pergi. Bumi secara keseluruhan sudah hampir rusak. Masih saja memikirkan keuntungan. Inilah makhluk hidup yang memberikan keuntungan seperti yang demikian. Karena kegelapan batin akan terus terjerumus ke bawah. Penakut, lemah, dan hina akan terus terjerumus ke dalam ketamakan akan keuntungan. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Maka demikianlah para makhluk. Maka Sang Buddha dengan kekuatan dari metode terampil akan segera menggunakan ajaran metode terampil. Di tengah jalan semuanya akan lelah. Setelah berjalan lama, maka di tengah jalan berusaha memberitahukan kepada semuanya, engkau harus demikian melatih diri, dengan demikian akan dapat menyelamatkan engkau. Jika engkau meminum sesuatu resep obat ini, akan bermanfaat bagi engkau. Engkau harus demikian melatih diri, dengan demikian akan dapat membantu engkau menghapus penderitaan, menambah banyak berkah engkau, meningkatkan kebijaksanaan engkau. Memang harus menggunakan cara demikian, menyediakan metode terampil di tengah jalan buat dia. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah prinsip kebenaran. Sebuah jalan, semua orang bersedia menempuh jalan ini, karena penderitaan begitu menderita. Jika saya tidak terus berjalan, saya akan mengalami penderitaan. Sang Buddha sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Sebab penderitaan merupakan akumulasi dari jalinan jodoh dengan para makhluk. Oleh karena itu, begitu banyak penderitaan berasal dari semua makhluk yang datang mengganggu pikiran saya. Maka dari itu, saya tidak dapat mengontrol diri sendiri di samsara. Saya percaya, saya bersedia melatih diri. Sangat bersedia melatih dharma, 4 kebenaran mulia, dan 12 nidana. Di tengah perjalanan menggunakan metode terampil, ini adalah sebagai tempat berhenti dan beristirahat, supaya semua orang dengan cepat membuang kerisauan, terlebih dahulu memahami prinsip kebenaran. Ini adalah suatu pemberhentian. Oleh karena itu, sebagai tempat berhenti dan beristirahat, membabarkan 2 jenis nirwana. Sang Buddha tahu bahwa batin makhluk hidup begitu lemah. Oleh karena itu, ini adalah orang dengan kapasitas rendah. Orang yang berkapasitas rendah, batinnya lemah, tidak berani untuk melangkah maju. Melangkah maju berarti harus memikul tanggung jawab. Batin saya sekarang tidak ada kerisauan, tidak ada kekhawatiran. Bukankah saya sekarang sangat baik? Mengapa saya harus melangkah maju lagi untuk memikul tanggung jawab? Saya cukup sampai di sini saja. Ini adalah orang dengan kapasitas rendah. Batin ini sudah muncul rasa takut dan lemah. Maka dari itu ingin mundur. Ini sangat mundur dan lemah. Sedikit keberanian untuk memikul pun tidak ada. Buddha tahu kalau batin mereka adalah penakut, lemah, dan hina. Kebijaksanaan Buddha tahu secara mendalam bahwa para praktisi ini adalah orang-orang berkapasitas rendah. Dalam batin mereka muncul rasa takut, mundur, dan lemah.
perspektif mereka lebih hina. Perspektif mereka lebih hina. Apa yang dipandang, apa yang dilihat sangat pendek. Dan sementara, apakah bisa lebih meningkatkan keuntungan bagi bisnis saya? Ketika berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan seperti masalah karbon dioksida, kita lebih santai sedikit. Orang-orang yang demikian hanya memikirkan yang di depan mata. Ini benar-benar sangat berbahaya. Juga membuat orang sangat bersedih hati. Maka dengan kekuatan dari metode terampil, Sang Buddha melihat semua makhluk demi mendapatkan manfaat. Manfaat ini telah membahayakan diri sendiri. Maka disebut lihai, manfaat dan bahaya, yaitu hanya mengejar manfaat. Bahkan sampai membahayakan diri sendiri pun tidak tahu. Sang Buddha harus merancang metode lain untuk membimbing semua orang. Tetap harus maju ke depan. Jika tidak maju ke depan, rumah besar ini sudah terbakar sekeliling 4 sisi. Sangat berbahaya. Masih perlu memberi metode terampil untuk menarik perhatian. Dengan kekuatan dari metode terampil, di tengah jalan sebagai tempat berhenti dan beristirahat, Buddha dengan kewelas-asian dan kebijaksanaannya menggunakan kekuatan dari metode terampil di pertengahan dari jalan kebudayaan, memungkinkan mereka untuk berhenti dan beristirahat sebentar, memunculkan pemikiran akan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, dengan kekuatan dari metode terampil di tengah jalan sebagai tempat berhenti dan beristirahat, kewelas-asian hati Buddha bagaikan sesepuh di rumah besar. Beliau mengembangkan penerapan kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Dengan metode terampil ini memberi pengajaran kepada kita. Jadi di pertengahan dari jalan kebudayaan, di pertengahan sebagai tempat berhenti dan beristirahat, biar semua orang memiliki sedikit harapan. Di tempat ini, lihatlah, tidak jauh lagi ada sebuah harapan. Tempat itu memberi kita ketenangan dan kedamaian untuk beristirahat sebentar. Tidak begitu jauh lagi, jadi kita harus tetap maju ke depan. Setelah 4 kebenaran mulia, kemudian masuk ke nidana. Mulai, ini adalah sebuah kota gaib. Buddha tahu kalau batin mereka adalah penakut, lemah dan hina. Dengan kekuatan dari metode terampil di tengah jalan sebagai tempat berhenti dan beristirahat, membabarkan 2 jenis nirwana. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib, membabarkan 2 jenis nirwana. Dengan orang-orang ini membabarkan 2 jenis nirwana, agar Anda bisa berhenti sejenak. Nirwana adalah membabarkan 2 jenis nirwana. Para praktisi dari kendaraan kecil telah menghapus pandangan dan pemikiran keliru, tetapi masih ada sisa-sisa delusi. Buddha demi para praktisi dari kendaraan kecil menggunakan metode terampil untuk membabarkan nirwana dengan sisa dari nirwana tanpa sisa, disebut sebagai 2 jenis nirwana. Para praktisi kendaraan kecil hanya bisa mencapai tahap menghentikan pandangan dan pemikiran delusi. Sering memberitahukan kita semua pandangan keliru, pemikiran keliru, kegelapan batin dan noda batin yang berasal dari pandangan dan pemahaman yang tidak jernih. Para praktisi kendaraan kecil hanya bisa mencapai tahap ini. Sebenarnya masih ada lagi delusi yang tersisa. Masih menyisakan delusi yang sebanyak butiran debu. Para praktisi kendaraan kecil ini masih menyisakan delusi yang sebanyak butiran debu, sehingga kita harus sangat bersungguh hati. Buddha demi para praktisi dari kendaraan kecil menggunakan metode terampil untuk membabarkan nirwana dengan sisa dan nirwana tanpa sisa. Ini disebut 2 jenis nirwana. Nirwana dengan sisa meskipun tenang dan hening. Sekarang kerisauan telah dilenyapkan, meskipun terbebas dari godaan duniawi, tetapi masih ada sisa-sisa delusi, perbuatan dan penderitaan. Membabarkan 2 jenis nirvana. Berdasarkan pembabaran nirvana dengan sisa dan nirvana tanpa sisa kepada para praktisi dari kendaraan kecil, dikarenakan masih adanya sisa-sisa dari delusi, asrafa, perbuatan, karma,
dan penderitaan duka. Makanya disebut dengan sisa. Sedangkan nirwana tanpa sisa dari kendaraan besar dikarenakan paling akhir dan tiada bersisa. Makanya disebut tanpa sisa. Maka praktisi kendaraan kecil masih memiliki sisa delusi perbuatan, sehingga dinamakan nirwana dengan sisa. Masih ada tersisa beberapa kerisauan. Masih ada delusi sebagai butiran debu, tetapi kita sendiri tidak menyadarinya. Berharap kita semua dengan benih karma dari kendaraan kecil dapat mengurangi penderitaan dan delusi. Sepanjang kehidupan ini, kita harus berikrar agung masuk ke dalam kumpulan orang banyak, sampai kita mencapai nirvana tanpa sisa dari kendaraan besar. Hanya dengan kita masuk ke dalam kumpulan orang banyak, barulah kita dapat mempelajari cara berpikir dan pandangan melalui perubahan transformasi. Ketika kita melihat orang lain, selalu lebih jelas daripada melihat diri sendiri. Orang lain seperti ini, kita melihat penderitaan mereka, kemudian barulah kita mengetahui bahwa masih terdapat sisa penderitaan kita. Mengamati perubahan keadaan batin orang lain seperti ini. Apakah benar dalam batin kita tidak ada perubahan demikian? Kadangkala sukacita, kadang membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung. Kadang memunculkan banyak kegelapan batin dan menjadi patah semangat. Ini terjadi pada orang lain. Begitu juga dengan kita, hanya dengan kita masuk ke tempat perapian untuk melunakkan diri. Kegelapan batin harus dihilangkan dan mencapai nirwana kendaraan besar tanpa sisa. Jadi dikarenakan paling akhir dan tiada bersisa. Bebas dari segala noda, maka dinamakan tanpa sisa. Namun batin dari para makhluk adalah penakut dan lemah. Batin penakut dalam bertekad dan lemah batin akan takut. Tekad sangat kecil, tidak memiliki tekad yang kuat, kurangnya ketekunan. Jadi sekiranya mereka hanya mendengar kalau kendaraan Buddha satu-satunya adalah sangat jauh, perlu ketekunan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jika hanya mendengar kendaraan besar, ini harus melalui perjalanan yang sangat jauh. Hanya mendengar harus berjalan begitu jauh, hanya mendengar saja sudah kelelahan. Maka mereka tidak akan ingin bertemu Buddha. Batin dari para makhluk adalah penakut, lemah, dan hina. Sekiranya mereka hanya mendengar kalau kendaraan Buddha satu-satunya adalah sangat jauh, perlu ketekunan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, maka mereka tidak akan ingin bertemu Buddha. Sekalipun bertemu juga tidak mendekat padanya. Hanya mendengar bahwa harus begitu jauh, begitu lama, kalpa sebanyak butiran debu. Hanya mendengar sudah kelelahan, sehingga mereka tidak mau terus berjalan seperti ini untuk mencari ajaran Buddha kendaraan tunggal. Maka mereka tidak akan bertemu Buddha, tidak bersuka cita. Sekalipun melihat, mereka juga tidak bersedia mendekati, juga tidak mau memiliki tekad yang sama. Inilah yang disebut para makhluk. Itu sebabnya Buddha membuat kiasan dengan buah hasil berupa nirwana dari dua kendaraan. Dengannya mengikuti keinginan mereka untuk berhenti dan beristirahat di tengah jalan. Ini adalah kiasan. Buah hasil ini memiliki bentuk dan wujud, memanifestasikan penampilan ini. Dengannya mengikuti keinginan mereka untuk berhenti dan beristirahat di tengah jalan. Oleh karena itu, beliau harus menggunakan metode terampil. Sang Buddha membuat kiasan dua kendaraan, ada nirwana besar dan kecil. Jika kamu menginginkan kendaraan kecil, baiklah, di tempat yang tidak begitu jauh itu ada tempat untuk kamu berhenti. Teruslah maju dengan lebih giat lagi. Inilah yang dikatakan kepada praktisi ajaran kendaraan kecil. Orang yang memohon ajaran kendaraan kecil ada Sravaka. Ada Patriyeka Buddha, Sravaka dari ajaran 4 kebenaran mulia. Patriyeka Buddha dari ajaran 12 nidana, menjalin jodoh dengan kondisi ini, menjemahkan tempat ini adalah seperti ini. Oleh karena itu di tengah jalan segera menunjukkan kepadanya. Kamu lihat,
Tidak jauh lagi sudah ada sebuah kota di sana, untuk kalian bisa beristirahat dengan tenang di tempat itu. Jadi, dua jenis nirwana. Yang pertama adalah nirwana dengan sisa. Dua jenis nirwana, nirwana dengan sisa dan nirwana tanpa sisa. Nirwana dengan sisa telah menghapus noda batin dari pandangan dan pemikiran keliru, tetapi masih menyisakan tubuh jasmani yang merasakan secara aktif dan belum padam. Ini dinamakan nirwana dengan sisa. Mari kita pahami dengan lebih jelas lagi. Nirwana dengan sisa artinya adalah telah menghapus noda batin dari pandangan dan pemikiran keliru. Pandangan dan pemahaman ini adalah pada Sravaka. Sudah paham? Saya sudah memahami tentang noda batin ini. Derita, sebab derita, lenyapnya derita dan jalan menuju lenyapnya derita. Ini bisa dilihat sudah paham kehidupan manusia, benar-benar menderita. Pemikiran, noda batin dari pemikiran juga telah terhapuskan. Ini adalah Patyeka Buddha, sebenarnya kelahiran dan kematian bagaimana datangnya. Dimulai dari ketidaktahuan, ajaran 12 nidana harus mengamati sebab dan kondisi. Renungkan baik-baik. Jadi sudah paham segala sebab dan kondisi telah menciptakan begitu banyak penderitaan. Jadi menghapus semua penderitaan ini, semua sebab dan kondisi. Ini saya bersedia memutusnya. Akan tetapi masih menyisakan tubuh jasmani yang merasakan secara aktif dan belum padam. Ini dinamakan nirwana dengan sisa. Pada pemikiran dan pandangan, saya telah memahaminya. Akan tetapi masih ada wujud di tubuh. Hari ini sangat dingin. Baru jam 3 lebih di pagi hari, terdengar ketukan bangun tidur. Sudah harus bangun. Tubuh ini merasakan hanya memberikan contoh ini. Yang lain bagaimana? Banyak yang dirasakan oleh tubuh. Baru ada pandangan kita seperti demikian. Bermalas-malasan dikarenakan tubuh ini takut lelah. Tubuh ini takut dingin. Tubuh ini sangat banyak. Demi tubuh ini kita menjadi takut. Tekad menjadi rendah dan hina. Ini karena adanya tubuh sehingga dikatakan orang zaman dahulu kecemasan terbesar dari kehidupan yaitu karena ada tubuh ini. Tubuh jasmani ini masih ada, masih belum padam, sehingga masih menyisakan tubuh jasmani yang merasakan secara aktif dan belum padam. Yang dirasakan oleh tubuh jasmani ini masih aktif dan belum padam. Tentu saja, ketika pikiran masih muncul dalam batin, sehingga ini adalah nirwana dengan sisa. Nirvana tanpa sisa adalah dua jenis delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, serta tubuh yang merasakan 5 agregat. Semuanya telah dipadamkan sepenuhnya. Tiada lagi bersisa. Ini dinamakan nirvana tanpa sisa. Pemikiran kamu, pandangan dan pemahaman telah murni, telah menembus prinsip kebenaran, telah paham secara tuntas, tapi wujud tubuh masih ada. Kecuali kita memiliki batin yang murni, pandangan dan pemikiran dari delusi telah dilenyapkan sekarang. Sampai pada akhir, sebersih niat yang terakhir, telah tiada semua sudah tiada. Pada saat tubuh dan batin telah padam, tetapi kita ada cara sampai pada sebersih niat terakhir. Apakah batin bisa terbebas dari keserakahan, kemelekatan, dan kekeliruan? Apakah noda batin sebanyak butiran debu bisa dituntaskan semua? Ataukah masih belum tuntas? Maka kita harus tidak takut akan samsara, masuk ke tengah orang banyak. Benar-benar kerisauan dan noda batin para makhluk, yaitu kerisauan dan noda batin kita. Penderitaan para makhluk adalah penderitaan kita yang tersisa. Kita seharusnya berusaha bagaimana supaya semua orang terlepas dari penderitaan ini. Kita telah ada cara membuat orang lain terlepas dari penderitaan. Mengapa kita sendiri tidak ada cara melepaskan penderitaan? Sehingga dikatakan mementingkan orang lain terlebih dahulu. Ini adalah manfaat yang paling besar.
Ini disebut kendaraan besar. Sebenarnya dikatakan mementingkan orang lain terlebih dahulu, bukan hanya menolong orang lain saja. Sebenarnya kita ada dharma untuk menyadarkan orang. Ini karena kita sendiri ada dharma. Karena kita sendiri ada dharma, mengapa tidak bisa menyadarkan diri sendiri? Sehingga sudah pasti menyadarkan orang lain adalah menyadarkan diri sendiri. Orang lain dan sendiri adalah bersamaan. Seperti bila bumi sehat dari kehidupan ke kehidupan, orang dari generasi ke generasi semua akan aman. Ketika kita kembali datang ke dunia, juga adalah bumi yang sehat ini. Prinsip kebenaran yang sama, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Batin Buddha bisa mengetahui batin para makhluk. Apakah batin kita tidak bisa mengetahui batin kita sendiri? Tekad kita, tekad dan ikrar kita, apakah kita tidak bisa menggenggamnya? Sehingga mempelajari ajaran Buddha, kita harus belajar dari sebersih pikiran. Harus mempertahankan tekad awal dari sebersih niat kita. Dengan mempertahankan tekad awal, jika dapat menggenggam sebersih niat itu, selama-lamanya kita dan Buddha berada dalam satu ruang yang sama. Kita selalu berada di samping Buddha, walaupun terpisah 2000 tahun lebih, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, masih berada satu ruang yang sama dengan Buddha, tidak terpisah, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.